Lagi Esau memandang ringan hak kesulungannya. Terus lagi Bel. Nah, apa itu hak kesulungan? Klik terus ya, sampai salah mengartikan hak kesulungan. Dia jual hak kesulungannya, lalu dia nggak dapetin apa-apa lagi. Esau beneran nangis, saudara. Dia nangis gerung-gerung di depan bapaknya. Bapaknya bilang udah terlambat, udah nggak ada berkat yang lain. Klik lagi. Bagi Esau itu warisan harta kekayaan ya, menjadi yang paling, itu egonya dia, saudara-saudara. Klik. Tapi apa tuh hak kesulungan? Terus lagi ya, Esau nggak marah karena ternyata dia kaya. Jadi hak kesulungan itu apa? Klik lagi. Ternyata saudara-saudara, hak kesulungan itu adalah janji Tuhan. Klik lagi ya, janji Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub ya. Abraham, Ishak. Klik lagi Bel, satu lagi. Nah, ini hak kesulungan ya. Janji Tuhan, perjanjian, covenant yang Tuhan bikin dengan manusia, saudara-saudara, rancang bangun keselamatan yang Tuhan berikan kepada manusia. Ini adalah janji mesianik, saudara-saudara ya. Hak kesulungan itu berbicara mengenai janji mesianik oleh kamu semua bangsa akan berkat. Itu penggenapannya melalui Tuhan Yesus. Dari ini semua, satu hal yang unik yang kita perlu garis bawahi adalah, saudara-saudara, bahwa Tuhan yang transenden, yang nggak kelihatan, yang di awang-awang, yang di nirwana, yang jauh di sana itu menyatakan dirinya kepada manusia. Ini penting sekali. Ini berbicara hak kesulungan, saudara-saudara. Tuhan itu menyatakan dirinya kepada makhluk yang lebih rendah, yang dahulu nenek moyang mereka sudah berbuat dosa, melanggar firman Tuhan, kemudian dengan kasihnya dia menyatakan diri kepada manusia, bahkan menjanjikan keselamatan, saudara-saudara. Itu satu nilai penting dari hak kesulungan yang Esau gagal melihat, bahkan Yakub juga gagal melihat awalnya, saudara-saudara. Ya, ini agak bergema nih. Yang Yakub juga gagal melihat pada awalnya betapa Tuhan menyatakan dirinya, saudara-saudara ya. Klik lagi Bel. Nah, ini dia, Allah yang maha besar itu menginisiasi untuk berhubungan dengan manusia. Nah, kemudian ini dia, klik Bel. Saya akan baca dari sini, setelah itu kita akan lanjut ya. Oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, hadirat Tuhan, saudara-saudara. Karena Tuhan Yesus ini telah membuka jalan yang baru, penggenapan hak kesulungan itu dalam diri Tuhan Yesus Kristus ya. Hidup bagi kita melalui tabir itu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar yang sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh oleh air yang murni. Saudara-saudara, oleh karena Tuhan Yesus, saudara-saudara, kita sekarang bisa menjadi penyembah Tuhan. Amin. 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 Jadi kita ini bisa jadi orang Kristen karena Tuhan yang panggil, satu. Yang kedua, saudara-saudara, Tuhan Yesus memberikan korban itu dirinya sendiri. Dia buka tabir yang selama ini tertutup sehingga manusia nggak bisa cari, dia sekarang bisa dicari. Itulah hak kesulungan itu di situ, saudara-saudara. Terbukalah jalan bagi yang namanya penyembahan. Semua orang bisa menyanyi, tapi tidak semua orang bisa menyembah. Ini saudara-saudara ya. Dan herannya, seluruh agama-agama di dunia, agama-agama primitif, agama-agama suku Murba, agama-agama semua sistem kepercayaan, saudara-saudara, selalu memakai musik, lagu, nyanyian untuk melakukan ritualnya dia. Ya, boleh selidiki di mana-mana. Musik itu elemen yang bukan diciptakan di bumi, dia berasal dari surga, saudara-saudara. Ya, jadi Tuhan pilih musik untuk kita bisa menyembah dia. Oke? Tapi itu musik hanya bagian dari penyembahan. Nyanyi ini bagian dari penyembahan, saudara-saudara. Penyembahan yang sesungguhnya ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai umat Tuhan, kita menyembah dia. Kita sebagai businessman, kita melakukan penyembahan. Sebagai guru profesional, hamba Tuhan, kita melakukan penyembahan dengan ciri hidup yang kudus, dan kita memuliakan dia dalam segala pekerjaan kita. So anyway, jadi saudara, melalui hak kesulungan itu terbukalah jalan bagi sebuah sesuatu yang namanya penyembahan. Kita khusus berbicara penyembahan di dalam gereja seperti ini. Doa pribadi, masuk hadirat Tuhan, ada apa enggak? Kalau kita di gereja, kita nyembah Tuhan, atau doa pribadi, lalu kita rasakan hadirat Tuhan, itu harganya mahal, saudara. Gimana nih? Itu harganya mahal loh. Jadi kadang karena kesannya kita nggak bayar, jadi kita tuh kadang-kadang suka nganggap remeh gitu. Kita suka nganggap remeh itu hadirat Tuhan gitu, saudara. Padahal hadirat Tuhan tuh mahal sekali loh.
Siapa kita sampai Tuhan hadir waktu kita doa? Pernah nggak berpikir sampai sejauh itu? Siapa kita sampai Tuhan hadir di gereja kita? Dalam doa pribadi kita, siapa kita? Apa yang membuat dia datang? Cuma satu okasinya, saudara-saudara. Melalui Yesus Kristus dia buka tabir itu hak kesulungan itu gitu. Nah sekarang kita akan belajar tentang penyembahan. Klik satu dia, ini di ayat itu. Kekecilan, saya akan bacakan ya. Ya. Silakan dibuka Alkitabnya kalau ada. Pasti ada saudara-saudara. Kejadian 28 ayat 10 sampai 22. Saya sebenarnya ngikutin Om Peter nih. Karena kalau Peter kok bisanya dia muatnya banyak begitu ya gitu. Jadi saya ikutin dia nih caranya PowerPoint ini. Harusnya dibikin 2 slide ya. Ya. Yang nggak kelihatan ya itulah. Harus buka Alkitab. Besok janji dengan dokter mata lah periksa saudara ya. Mungkin kacamata perlu diganti ya. Oke, saya baca ya. Kejadian 28 ayat 10 sampai 22 bilang begini. Maka Yakub berangkat dari Beersheba ke Haran. Ini dia kabur setelah Esau membunuh dia, saudara-saudara. Ia sampai ke suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Dia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu, ya, dan kepada keturunanmu. Ayat 24, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan kau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan yang apa yang kujanjikan kepadamu. Tuhan mengenapi janjinya ya. Amen. Israel udah terpencar berat kemana-mana. Somehow secara ajaib tahun 48 berdiri negara Israel, saudara-saudara. Dan sampai hari ini terus kembali. Sampai bahkan dari negeri Cina ada orang Yahudi di Cina, saudara-saudara. Mukanya seperti saya, sipit begini. Tapi yang ajaibnya, mereka melakukan ritual agama Yahudi mereka. Mereka pulang kembali. Itu nggak sembarangan, nggak bisa sintang orang Yahudi gitu, nggak bisa. Nggak bisa. Itu mereka tes DNA segala macam tuh. Ya kan, tes DNA segala macam, mereka kembali pulang. Saya baca artikel kaget juga saya. Ternyata ada loh orang Yahudi di Cina itu. Mereka bukan orang Cina, mereka memang orang Yahudi. Tapi karena nggak tahu gimana, jadi kayak orang Cina sipit-sipit putih-putih begitu, saudara-saudara. Ajaib juga ya. Katanya ya di Indonesia orang Ambon juga kata orang Indonesia Timur, wah ada budayanya mirip. Teman saya orang Sumba bilang, wah ini ada pasar mirip banget budaya dengan Yahudi. Oh segala macam, saudara-saudara ya. Ya tinggal tes DNA aja, kalau bener ya tinggal pulang aja. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Saya cari kata Luz, artinya nggak ada, saudara-saudara. Ya, tempat itu tempat tidak ada arti. Tapi Betel artinya rumah Tuhan. Tempat yang tidak ada artinya, ketika ada hadirat Tuhan, dia menjadi berarti, saudara. Amin. 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 Makanya satu tempat itu bukan karena kita kumpul jadi gereja, bukan. Itu secara duniawi, saudara. Tempat itu di mana ada hadirat Tuhan itu jadi gereja, tempat kita beribadah. Jadi kita orang Kristen ngikutin hadirat Tuhan, bukan hadirat Tuhan ngikutin kita, saudara. Iya kan? Nah, jadi tempat itu tempat nggak ada arti, nama juga nggak ada artinya. Tapi kemudian menjadi bermakna karena ada hadirat Tuhan. Yakub merubahnya menjadi Betel. Betel artinya rumah Tuhan. Bet El atau Bait Allah, saudara-saudara ya. Nah, lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tubuh ini akan menjadi rumah Allah, dan segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan
10 kepadamu. Nah, saudara-saudara, kisah Esau tidak diceritakan. Oke? Tuhan, Alkitab tidak pernah mencatat Esau ketemu Tuhan. Garis keturunan Esau selesai. Dia berkembang, tetap berkembang, kaya raya, diberkati, bangsa-bangsa lahir daripada dia. Tetapi sejarah Alkitab, benang merah Alkitab itu selalu Yesus Kristus, saudara. Perhatikan, ada begitu banyak tulisan di Alkitab. Alkitab ditulis oleh lebih dari 40 penulis, saudara-saudara, selama sekian ribu tahun, ditulis dari berbagai macam tempat, dari mulai penjara, saudara-saudara, tempat pengirikan gandum, ngangon domba, padang rumput, sampai istana raja, saudara, ditulis oleh berbagai macam orang dari berbagai macam latar budaya dan pendidikan. Oke? Dari nelayan miskin yang kurang berpendidikan sampai seorang terpelajar seperti Paulus, dari mulai pengembala domba sampai tokoh-tokoh istana menulis Alkitab. Dari berbagai zaman yang berbeda, benang merahnya satu, itu keselamatan di dalam Yesus Kristus, itu keajaiban Alkitab. Bapak Ibu, ya. Alkitab bilang sudah dipalsukan, orang bilang sudah dipalsukan, tapi sampai hari ini mereka tidak bisa menunjukkan aslinya. Karena hanya orang yang sudah menyelidiki aslinya bisa tahu mana palsunya. Oke? Mana palsunya. Saya punya teman, dia hobi jam, dia punya jam mahal banyak. Dia dengan bangga dia cerita beli jam seharga harga harus 30 jutaan, dia beli cuma nggak sampai 30 juta, saudara. Dia bangga sekali. Nyampe di tangan dia bawa ke service centernya, diperiksa palsu. Ya puji Tuhan, dikembalikan uangnya, karena orang yang jual itu dapat hadiah, saudara-saudara. Ternyata jamnya palsu. Orang yang hobi jam aja bisa ketipu. Siapa yang tahu palsu? Orang di service centernya yang udah puluhan kali ngelihat yang asli, dia bisa bedakan ini palsu karena dia lihat aslinya. Alkitab dibilang palsu, mana aslinya? Tunjukkan supaya kita tahu dan kita belajar. Kalau memang ada aslinya dan ternyata Alkitab tidak dipalsukan, kita harus bertobat. Amin, saudara-saudara. Tapi hari ini tidak ada satupun yang bisa membuktikan kepalsuan Alkitab. Oke? So, sampai saya bilang Alkitab itu umur dari ribuan tahun, saudara-saudara. Perkamen-perkamen yang udah hancur-hancur, sisa-sisa penulisan yang masih tersimpan di museum. Tulisan-tulisan Alkitab itu perjanjian lama, perjanjian baru, saudara-saudara, itu masih ada dan sama. Lalu ketika ditemukan gulungan naskah laut mati di Gua Qumran, saudara-saudara, diketemukan satu gulungan kitab Yesaya lengkap dan ternyata tulisannya sama dengan Yesaya kita punya sekarang ini. Itu ditulis 100 tahun, 200 tahun sebelum Yesus lahir, saudara-saudara. Disalin ulang sama kaum Yeseni dan diketemukan, saudara-saudara, kitab masih sama, tulisannya sama, nggak ada bedanya, Bapak Ibu. Jadi Alkitab kita bisa dipertanggungjawabkan. So, nah, Tuhan hanya menunjukkan dirinya kepada Yakub. Ini penting sekali, saudara-saudara. Semua orang bisa beribadah, semua orang bisa menyembah Tuhan, whatever they call their God is, apapun mereka sebut nama Tuhan mereka bisa menyembah Tuhan, beribadah, apapun cara mereka beribadah. Tetapi yang penting adalah tidak kepada semua golongan, kepada tidak setiap orang Tuhan menyatakan hadiratnya, Tuhan menyatakan kehadiran dirinya, menyatakan kemuliaannya. Tidak, hanya kepada sekelompok orang aja yang berkenan kepada dia. Amin, Bapak Ibu. Amen. Dan Tuhan menyatakan dirinya kepada Yakub, bukan kepada Esau. Karena Esau telah menjual hak kesulungannya, dia kehilangan privilege untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, dijumpai Tuhan, dan Tuhan bekerja melalui dia dan keturunannya. Selesai dia, saudara-saudara. Karena dia jual hak kesulungannya. Terlalu mahal harganya, hanya ditukar dengan semangkuk kacang merah. Terlalu mahal harganya korban Kristus dalam diri kita. Kalau ditukar hanya sekedar naik jabatan, dapat jodoh, saudara-saudara, ya kan? Dapat rezeki, gedean duitnya, lalu kita jual Yesus, terlalu murah, saudara-saudara. Amin. Kayaknya agak banyak yang kurang setuju ya. Amin. Iya. Oh, tidak setuju, amin. Ya. Yang jomblo-jomblo nih, perhatikan ya. Jangan pernah tukar Yesus dengan apapun. Ya. Iya, Yesus juga jomblo. Yang jomblo-jomblo jangan pernah tukar Yesus dengan apapun juga. Amin. 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 Jangan pernah, walaupun cuman ya ini kan cuma ngomong doang di mulut, hatinya mah enggak, jangan ya. Karena si Esau juga begitu. Cuma bubur doang, apa artinya lah. Ya kan ini kan cuma pura-pura gua tipu dia gitu. Padahal dia sudah tipu Yakub. Tuhan jadi saksinya, saudara-saudara, dan Tuhan menggenapi. Trading itu sah legal di mata Tuhan. Sehingga Tuhan ikut campur, sehingga diberkati Esau. Yakub bukan Esau. Ishak tuh harusnya tahu, saudara-saudara, dia lagi dibohongin. Dia udah sadar kok, baunya bau Yakub nih.
suara Yakub nih, tapi badan Esau dia pakai kulit kambing. Masa sih dia gembala dia nggak tahu kulit kambing bohongan sama bulu beneran sama bulu yang palsu? Saya dia nggak tahu. Logika itu nggak mungkin, saudara-saudara. Tapi Tuhan itu hadir ketika transaksi itu terjadi, dan Tuhan ikut campur sehingga Esau kena ganjarannya, Yakub dapat berkatnya, saudara-saudara. Hati-hati ya. Dosa itu sekali-sekali, saudara-saudara. Nggak rasa beneran, nggak rasa. Nggak langsung angker stadium 5, stadium 6 gitu. Orang stadium 4 udah meninggal, dia stadium 5. Nggak rasa, saudara-saudara, nggak rasa. Ninggalin Tuhan pelan-pelan tuh nggak rasa. Beneran nggak rasa. Kamu gini, lu sebulan nggak ke gereja aja nggak ada rasanya. Nggak jadi kurus atau tambah gemuk, nggak gigi nggak rontok kecuali jatuh kepentok kepala mulutnya. Nggak ada rasanya. Tahu-tahu hadirat Tuhan sudah ninggalin aja, udah gitu. Ya. Nah, di sini kita belajar, saudara-saudara, kita belajar bahwa perjumpaan ilahi dan persembahan. Klik. Kita belajar yang pertama, perjumpaan ilahi dan penyembahan, bukan persembahan, penyembahan. Yakub mengambil batu yang dipakai di kepalanya, lalu kemudian dia membuat sebuah tumpukan batu, itu altar, dia tuang minyak, dia nyembah Tuhan di situ. Nah, perjumpaan ilahi, divine encounter dengan Tuhan, itu selalu menciptakan penyembahan kepada Tuhan, saudara-saudara. Orang yang paling keras dan paling ngotot seperti Saulus, ketika dia dijumpai Tuhan, dia bertelut, dia buta 3 hari, dia merenung dan disembuhkan Tuhan melalui Ananias, saudara-saudara. Ya, melalui Ananias disembuhkan Tuhan, matanya melek, dia menjadi pengikut Tuhan. Sangat penting untuk setiap kita, setiap anak Tuhan, mengalami Tuhan secara pribadi. Kemarin saya tanya sama dosen saya, kenapa orang belajar teologi itu bukan tambah bener hidupnya, tapi tambah kasar. Anda perhatikan kan perdebatan yang terjadi belakangan ini, karena satu orang hamba Tuhan mengajarkan paham yang agak berbeda. Yang kita perhatikan bagaimana cara mereka mengkritisinya, saudara-saudara. Kadang-kadang kalimat-kalimat yang diucapkan ini kalimat-kalimat yang sangat harusnya tidak pantas diucapkan oleh orang-orang Kristen. Saya tanya, kenapa ya? Orang belajar teologi, samakah belajar teologi dengan belajar firman Tuhan? Karena harusnya firman Tuhan mengubahkan orang. Harusnya ketika mereka belajar firman, mereka berteologi, teologi itu mengubah orang. Tapi kenyataannya enggak, saudara. Mereka sama kasarnya dengan orang-orang dunia yang kita sebut kadrun, sama kasarnya, mulutnya sama jahatnya, dalam hal ini adalah jempolnya, tulisan tangannya, ketika ngasih komen sama jahatnya. Kenapa tidak berubah, saudara-saudara? Satu hal jawaban dari Bapak dosen saya adalah karena mereka tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Orang berubah ketika orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Pendapatnya berubah, pandangannya berubah ketika orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saudara-saudara. Jadi kalau kita di ibadah, kita berdoa, bisa nangis di lawan Tuhan, itu momen-momen sangat penting dalam hidup kita ini, dan itu harganya mahal, saudara-saudara. Tidak semua orang datang ke ibadah mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau Anda belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan, doa sungguh-sungguh sampai ngejengking, saudara, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, puasa benar-benar bagus, saudara-saudara sekalian, untuk bisa ketemu Tuhan di jamaah, Tuhan mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan, sampai kita bisa seperti Yakub akhirnya menyerah dan membangun sebuah altar, karena penyembahan, worship itu hasil dari perjumpaan dengan Tuhan, worship yang sejati. Bagaimana mungkin kita menyembah Tuhan yang tidak pernah kita kenal dan kita tidak pernah tahu? Itu sifatnya agamawi. Kapan penyembahan kita tidak agamawi? Waktu kita berjumpa dengan Tuhan yang hidup. Ternyata Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup, yang mau berinteraksi dengan kita. Dan ketika kita dilawat Tuhan, hal-hal tertentu akan terjadi dalam diri kita. Salah satunya, saudara-saudara, kita mendengar suara Tuhan, kita merasakan dorongan tertentu untuk melakukan tertentu atau berkata tertentu, itu ada dalam diri kita ini, saudara. Karena Tuhan yang menggerakkannya. Kekristenan menjadi agama yang mati tanpa Tuhan, tanpa perjumpaan dengan Tuhan. Kekristenan akan menjadi sesuatu yang hidup, menjadi sebuah gaya hidup, sesuatu yang hidup, pergerakan yang hidup ketika kita berjumpa dengan Tuhan, dan Tuhan membuka tabir dirinya, memenuhi kita dengan hadirat, memenuhi kita dengan rohnya, saudara-saudara. Sehingga kita akhirnya mengetahui ada sesuatu yang hidup. There is something alive
deep within our heart, sesuatu yang hidup, sesuatu yang buat kita bergerak, sesuatu yang buat kita sangat excited menyembah Dia, excited jadi orang Kristen. Yang pelit jadi nggak pelit, ajaib bisa. Yang merokok berat bisa berhenti, nggak berhenti untuk tidak merokok. Yang tadinya pelit, yang na'udzubillah min dzalik, tiba-tiba menjadi orang yang bisa memberi. Yang tadinya malas menjadi rajin menyembah Tuhan. Dan begitu banyak hal terjadi, perubahan dalam hidup kita ini. Nah, orang Kristen yang puluhan tahun jadi Kristen, kalau hidupnya belum berubah, mulutnya tetap jahat bertahun-tahun. Meskipun mukanya bagus, tapi mulutnya jahat, hatinya jahat, pelitnya nggak berubah-berubah. Istrinya amit-amit jabang bayi, ketakutan ketemu dengan dia. Kalau lagi marah, mengerikan sekali suami saya. Aduh, mertuanya jahat, menantu yang jahat, udah seperti Cinta Fitri dan sebagainya. Itu sinetron jadi satu di diri saudara-saudara. Berarti orang itu belum pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena kalau orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya pasti berubah. Amin. Kenapa you belum berubah? Karena kamu belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nggak bisa diajarkan, nggak bisa diceritakan, saudara-saudara. Kita harus mengalami sendiri itu perjumpaan dengan Tuhan. Yakub berubah. Kapan Yakub tahu tentang buah hak kesulungan itu berharga? Saya percaya momen inilah dia tahu, dia sadar benar pada momen ini. Tuhan yang dulu disembah oleh bapaknya, yang disembah oleh kakeknya, sekarang datang sama dia, saudara-saudara. Tuhan yang Allah Abraham, Ishak dan Yakub bukan lagi menjadi Allah Abraham dan Allah Ishak, bukan sekarang menjadi Allahnya Yakub. Menjadi Allahnya Yakub. Bukan diwariskan agamanya, tapi wariskan Tuhannya, hubungan pribadinya dengan Tuhan, saudara-saudara. Kita mewarisi agama Kristen buat anak-anak kita. Kita mewarisi church culture to our children, but not Jesus culture. Kita tidak membawa Yesus mengalami perjumpaan ilahi. Kita cuma mewarisi agama Kristen, sehingga agama Kristen menjadi salah satu agama sama dengan agama-agama lain. Just one of many religions in the world, but one thing for sure, that we are different. Kita sangat berbeda dengan agama-agama lain, karena kita menyembah Tuhan yang hidup. Amin, saudara-saudara. Kita menyembah Tuhan yang hidup. Penting sekali untuk kita mengalami yang namanya perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Itulah kenapa Tuhan suruh saya bangun just worship. Bukan program, saudara-saudara. Just worship, kita bisa nyembah, ketemu Tuhan, dilawat Tuhan, hidup kita pasti berubah. Iya, bukan program yang mengubah kita, tapi hadirat Tuhan. Saya berdoa setiap hari, saudara-saudara, bahwa gereja kita dipenuhi oleh hadirat Tuhan, bukan dipenuhi oleh program. Udah cukup. Rumah kita, rumah tangga kita, pernikahan kita tuh dipenuhi oleh hadirat Tuhan, itu udah cukup. Kalau Tuhan hadir, saudara-saudara, Tuhan tuh datang nggak tangan kosong. Beneran, saudara-saudara, kalau Anda undang pemabuk ke rumah Anda, jangan harap dia nggak mabuk. Mabuknya datang, orang pemabuknya datang, dan semua sifat-sifat buruknya datang di situ. Kalau Anda punya teman penjudi tinggal di rumah Anda, jangan harap dia berubah. Dia bawa semua sifat jeleknya penjudi di situ, masuk. Kalau undang pencuri, masuk semua di situ jadi satu. Nah, kalau kita ngundang teman yang lucu, kita undang dia, jangan harapkan dia akan melucu buat kita tertawa. Nah, kalau kita undang Tuhan, dia bawa kemuliaannya, kebenarannya, kasihnya, karyanya, kemakmurannya, kekayaannya, kelimpahan, dia bawa masuk dalam rumah tangga kita. Hadiratnya, dia bawa masuk dalam rumah tangga kita, termasuk dalam gereja kita ini. Jadi saya pikir, Tuhan, berkat apa yang saya mau minta ya dari Tuhan ya? Apa yang lebih penting daripada kita minta Tuhan sendiri hadir? Apa yang lebih penting, saudara, daripada kita minta Roh Kudus hadir dalam hidup kita ini? Nggak ada lagi yang penting daripada itu. Waktu kita minta Roh Kudus, berarti kita minta Tuhan dalam rumah tangga kita, dalam hidup kita, dalam diri kita ini. Nggak ada lagi yang penting, saudara. Beneran. Kalau kita minta kaya, setan bisa kasih kekayaan loh. Kita minta kaya nih, minta kaya, Tuhan, setan bisa kasih kekayaan, kita bisa kaya. Tapi belum tentu rumah tangga kita langgeng, belum tentu istri kita setia atau suami kita setia loh. Belum tentu rumah tangga kita jadi adem ayem, nggak ada pertengkaran. Karena yang bercerai itu, yang selingkuh itu bukan cuma orang susah, orang kaya juga bercerai dan selingkuh juga. Tapi kalau kita minta hadirat Tuhan, semuanya datang, saudara-saudara, termasuk kebenaran. Amin. Jadi ibu-ibu jangan terlalu cemburuan sama suami, dijagain suami, tiap 5 menit telepon, lagi di mana, sama siapa,
ngapain? Sama suaminya beli burung beo, melatih burung beo. Karena istri selalu tanya, lagi di mana? Ngapain sama siapa? Burung beo yang jawab pertanyaan saudara. Iya kan? Tapi kalau kita punya suami yang takut Tuhan, kemanapun dia pergi kita tahu bahwa suaminya akan selalu menjaga kebenaran dalam dirinya. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Berikutnya next. Perjumpaan dengan Tuhan, penyembahan dan persembahan. Saya ulang lagi saudara, penyembahan dan persembahan. Ini panjang sekali nih, tapi nggak apa-apa. Ya, Yakub saudara, Yakub itu mempersembahkan korban. Dia janji 1/10, perpuluhan saudara. Ya, dalam lawatan Tuhan selalu ada berkat. Perhatikan, orang yang bisa memberkati hanya orang yang diberkati. Ini prinsipnya. Prinsipnya. Kita tidak bisa memberi sesuatu yang kita nggak punya. Kita nggak mungkin mencintai dengan tulus kalau kita nggak punya cinta di hati kita. Jadi kalau mau menikah, jangan menikah cari bahagia. Menikah itu memberi bahagia. Jadi supaya istri kita membahagiakan kita, kita bahagiakan dia. Karena istri yang berbahagia, happy wife, happy husband. Tapi kalau lu marah, istri lu katain, ya kan mulutnya jahat, istrinya nggak bahagia. Dia tertawa terpaksa. Iya kan? Kata dia tertawa. Penyembahan dan persembahan itu berjalan beriringan saudara. Makanya saya selalu katakan, saya berani ngomong saya lagi, orang pelit nggak bisa nyembah Tuhan. Dosanya mendakinya diminta aja dia nggak kasih. Gimana mau ngasih persembahan saudara? Dia hitung segala-galanya. Orang yang mata duitan itu dihitung segala-galanya dengan uang. Orang mata duitan, orang matre, nggak bisa punya teman sejati, nggak bisa jadi suami sejati atau istri sejati, nggak bisa. Dia nggak akan punya hubungan sejati karena segala sesuatunya dia tukar dengan uang, diukur dengan uang, transaksi uang. Apa keuntungan yang gue dapat dari lu ya? Apa ya? Selalu diukur dengan uang saudara. Ketika ada keuntungan dia datang, nggak ada keuntungan dia pergi. Nah, oke, klik. Ini persembahan dalam perjanjian lama. Klik bel. Berarti PowerPoint-nya salah. Ada satu lagi. Bukan yang ini berarti PowerPoint. Ya, diganti PowerPoint-nya. Ada 2. Saudara-saudara, di perjanjian lama itu ada 5 macam korban. Pertama, korban bakaran. Yang kedua, korban sajian. Ini bicara duit semua nih. Kambing domba ya kalau mereka miara kambing domba yang nggak beli kan, tapi kan ada nilai ekonominya kan. Kemudian korban keselamatan, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah. Korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah. Saya mau tanya, Tante Lili tadi datang ke gereja selain bawa kue yang ulang tahun, bawa domba atau kambing nggak? Takutnya ntar dia pup di mana-mana jadi kotor. Kucing. Musim tak bawa burung tekukur, beo ya bawahnya ya. Enggak ya saudara-saudara ya. Kenapa kita nggak mempersembahkan korban kambing domba lagi? Karena Tuhan Yesus sudah menjadi korban yang tak bercacat celah untuk kita. Amin. Amin. Yang kedua, sekarang orang lebih praktis. Transfer aja udah mentahnya aja. Ya kan? Tapi selain mentahnya aja, saudara-saudara, Yesus sudah menjadi korban buat kita. Dia persembahkan dirinya. Jadi kita tidak perlu lagi korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, penghapus dosa, penebus salah. Udah nggak ada lagi semua. Semuanya di dalam Tuhan Yesus, saudara. Amin. Amin. Kemudian dalam perjanjian lama, persembahan dalam perjanjian lama, saudara, ada persembahan yang namanya olah tanpa ramlan. Karena itu artis ya saudara ya, cantik memang. Pastor tahu, ya tahu lah punya mata. Karena itu juga bisa lihat tuh saudara, perempuan cantik apa yang orang cantik. Yang saya tidak bisa lihat kalau orang ngomong inner beauty lebih penting, saya nggak bisa lihat karena mata saya nggak bisa tembus pandang. Olah itu korban bakaran, ya korban bakaran. Yang kedua minka itu korban sajian, saudara. Yang ketiga khatat, korban penghapus dosa, atau disebut juga asyam, korban penebus salah. Yang keempat zevak dan selamin,
korban perdamaian atau korban keselamatan berupa korban syukur atau sukarela kepada Tuhan. Jadi orang Israel kalau mau bait Allah, ke bait Allah mereka nggak tangan kosong. Mereka bawa persembahan. Termasuk Tuhan Yesus kan harus bayar biaya bait Allah kan? Bayar biaya bait Allah. Nocet ada duitnya, Petrus mancing. Mancing dapat duit saudara-saudara. Aduh. Seandainya itu terjadi, jangan bawa joran ya, bawanya itu tuh kalau tebang, gitu. Kaya, buat tuh berhenti kerja jadi nelayan bu. Setiap kambing, setiap ikan yang ditangkap di mulutnya ada duit. Kemudian saudara-saudara, perjanjian lama juga mengenal berbagai jenis persembahan lainnya, seperti persembahan sulung atau buah sulung, saudara-saudara. Persembahan unjukan, persepuluhan, persembahan khusus, yaitu persepuluhan dari penghasilan umat Israel. Nah, persembahan atau korban yang disebutkan di atas dinyatakan dengan pemberian hewan, ternak, dari mulai lembu jantan sehingga berbentuk ukur, atau burung merpati yang tidak bercela, tepung, minyak, kemenyan, dan garam. Inilah ritual pemberian persepuluhan dalam perjanjian lama. Ya, klik lagi satu. Nah ini dia, ya, saudara-saudara. Ada ternyata persembahan, ya, memberikan persembahan. Pastor sekarang ngomongnya duit dulu ya. Ya, nggak apa-apalah saudara-saudara ngomong duit. Kan ada di Alkitab kan, yang salah itu kan perlu diajarin. Kan ada di Alkitab kan, perlu diajarkan kan. Yang salah itu ketika saya mengintimidasi. Kalau kamu ngasih perempuan, terputus rusak. Nanti segala kejahatan akan datang di muka kamu. Burung belalang pelahap, belalang pelontar, pelompat masuk, semua lumbu-lumbu kamu akan dihabiskan. Ada si Elsa bisulan saudara. Itu karena kamu ngasih buah sulung. Waduh. Wih, ngeri sekali saudara-saudara, orang ditakut-takutin begitu. Iya kan, ngeri banget. Nggak bisa juga kamu kasih persembahan ke gereja, anaknya nggak makan, mamanya nggak makan, nggak bisa saudara. Jangan, begitu masalah. Baik juga saya. Makanya bersyukur punya pendeta baik, saudara nggak makan duitan. Meskipun saya butuh duit, tapi matanya normal. Makanya pakai kacamata. Nggak makan duitan saudara, matanya normal tuh. Bisa bedain sate ayam, sate kambing, sate babi, bisa bedain. Ya, persembahan. Nah berikutnya, persembahan dalam perjanjian baru. Pertama, persembahan hidup. Kita mempersembahkan hidup kita, saudara-saudara. Ya, bahkan sampai korban nyawa. Kemarin hamba Tuhan kita yang di Bengkayang itu sudah 11 tahun nggak bisa pulang, saudara-saudara, ke Sumatera Utara. Dia orang Batak, ke Toba. Waktu dia bilang, saya udah nabung Pak, udah kumpul duit mau pulang, pandemi, akhirnya dia beli motor. Kemarin orang tuanya meninggal, papanya, nggak bisa pulang karena nggak ada ongkos. Sedih ya saudara ya. Aduh, kalau gua kaya, gua beli tiket, gua pulang ya. Dia nggak bisa pulang. Saya jadi ingat cerita misionaris saya ke Sumatera Utara. Saya berkunjung ke kuburannya Nomensen, saudara. Ada Nomensen, ada anak perempuannya, termasuk anjingnya ada di kubur situ juga, anjingnya. Tuan Takur kalau nggak salah nama anjing itu. Anjing itu Nomensen itu mau diracun. Mau makan, makanannya jatuh, dihajar sama anjing, anjingnya mati, diracun. Nomensen nggak pulang, ada kuburannya. Nggak pulang. Jadi Budi kalah sama saya, dia orang Batak, nggak pernah ke kuburan Nomensen. Saya ke Sangir, dibawa sama si Pastor Christ ke kuburan tua gitu di satu gereja. Ada misionaris yang memang datang ke Sangir, menginjili orang Sangir, nggak pulang. Hebat ya orang-orang gitu ya, memberi diri mereka untuk pekerjaan Tuhan. Berapa tahun lalu saya ke rumah satu jemaat, saudara Komsel, kedatangan satu ibu sama anak-anak yang misionaris dari Amerika. Ibu ini sama suaminya, dia yang membuka satu tempat namanya Kokenau di Papua. Ibu Marta tuh ke gereja situ, jemaat papanya tuh jemaat situ rupanya. Jadi ibu ini punya 3 anak, 2 anak dia yang paling kecil, 5 jadinya. 2 lahir di Papua. Yang 2 itu mereka naik kapal di sungai gitu, tiba-tiba kapal terbalik, anaknya hilang meninggal. 2.
Nah, mereka meninggalkan Kokenau karena waktu itu banyak jemaat yang terlibat dengan atau tertuduh terlibat dengan Papua Merdeka, GPM, Gerakan Papua Merdeka. Jadi jemaatnya kabur ke hutan, mereka pulang, mereka pikir udah selesai tuh, desa itu nggak ada. Nah, anaknya menjadi misionaris tiga-tiganya saudara. Salah satu anaknya itu pegang Asia Pasifik, salah satu di Indonesia mereka pegang. Ketemu satu orang Indonesia cerita tentang desa Kokenau ada gerejanya. Dia tahu karena dia masa kecil di situ, dia tahu itu bapak gue yang buka, oh masih ada gerejanya, masih ada kampungnya gitu saudara. Jadi mamanya datang ke Jakarta, sudah tua 80 tahun, udah setantan 80 tahun lebih, dia nggak bisa ke Papua gitu, dia sampai di Indonesia aja, sampai di Jakarta saudara. Bayangkan ya, desa itu masih ada, dia yang buka desa itu sampai ada satu kampung namanya Kokenau. Ibu Marta bertahun-tahun kemudian, orang tuanya kan tentara tuh, ibadah di gereja itu, saudara. Dan ibu ini, misalnya ini kehilangan 2 anaknya di situ. Itu memberi hidup saudara. Dengar ya, dengar nih, ngomong saya nih. Ada nggak di sini sudah berkorban darah karena melayani Tuhan? Dipukul orang berdarah, mimisan karena melayani Tuhan, ada nggak? Ronald pernah nggak dipukul orang berdarah gara-gara Injil? Saya belum pernah. Difitnah pernah, diomongin pernah, sakit juga, tapi bukan darah. Ya kan? Sakit tak berdarah. Iya, sakit hati beda tante ya. Nah, so anyway, ada nggak sudah diminta korban nyawa sama Tuhan? Seperti Polikarpus, dibakar hidup-hidup, akhirnya ditumbak. Nggak ada. Tuhan tidak. Gini, kita belum korban nyawa nih, cuma disuruh korban uang doang. Kita belum korban nyawa. Tuhan cuma meminta kita mengampuni. Masa nggak mau? Coba pikir. Dia pikir coba. Saya waktu ke Papua ke Sorong, saya bilang sama gembala Ibu Marta di Sorong, Pak Tommy Maranan, Pak, saya mau dong ke pedalaman. Dia senyum, dia bilang janganlah pastor di kota aja, kita yang ke pedalaman kita aja. Sambil dia ketawa saudara. Dalam hati ini nekat juga Cina satu ini mau ke pedalaman. Udah bawa aja lah, lu orang kota lah gitu. Bersyukur juga nggak jadi saudara. Karena dulu Pak Jokowi belum bangun jalan Papua kan. Ini ada teman udah ngajakin saya ke Papua terus nih, ke Timika nih. Dia mau bawa sampai ke kampung-kampung pelayanannya, saudara-saudara, pelayanan dia. Udah mau bawa saya ke sana, saya cuma nantilah kalau ada waktu dan ada dana kan, maksudnya kan dana saudara kan, saya akan ke Timika, ke Papua. Saudara-saudara, Tuhan belum minta kita atau pastor yang tinggal di Papua, belum saudara-saudara, enggak. Atau masuk ke hutan kemana, ke Brazil, pedalaman mana, enggak saudara-saudara. Iya kan? Tuhan nggak minta saya sana. Tuhan cuma minta udah lalu setia aja layani jemaat. Masa saya nggak mau? Tuhan suruh kita mengampuni, masa kita nggak mau? Tuhan nggak minta nyawa kita loh saudara-saudara. Iya kan? Belum kan seperti Nabi siapa disuruh tidur miring ke kanan 3 tahun, miring ke kiri 3 tahun, suruh telanjang, suruh kawin sama pelacur. Kayak Hosea. Enggak. Bagaimana jadinya kalau saya pelayan Tuhan waktu saya masih remaja dulu, masih pemuda, belum kayak sekarang sudah menikah kan dulu, menikah dengan pelacur, jadi apa saudara-saudara? Muka kita mau taruh di mana? Hancur, berantakan. Waduh, pendeta suka ke pelacuran tuh hancur ini. Tuhan suruh dia loh, Hosea atau begitu loh. Dan Tuhan kan nggak minta kita kan? Amin. Tuhan cuma minta kita mengampuni, masa nggak mau? Tuhan cuma minta kita setia ibadah, masa kita nggak mau? Tuhan cuma bilang kasih persembahan, masa langsung duduk pendeta yang mata duitan gara-gara itu? Di sini mah enggak tuh, di gereja lain. Puji Tuhan kita nggak ada saudara-saudara yang duduk-duduk saya mata duitan. Ya kan? Makan uang persembahan. Kemarin saya ke Kalimantan tuh, duit sendiri, saya kasih tahu. Kalau pakai uang gereja nggak punya duit, mau pakai uang apa? Kasihan memang. Tapi itu harga yang murah loh. Bayangin kalau saya jadi Pak April tinggal di sono 11 tahun tanpa ada listrik, nggak bisa pulang, papanya meninggal dia nggak bisa pulang. Bayangin itu nggak ada listrik saudara-saudara. Rumahnya pernah banjir semeter, sampai dia nggak bisa masuk rumahnya. Tetangganya ular saudara-saudara. Ya ampun, kita ke rumahnya. Tapi heran di sono makanannya enak ya. Karena suasana kali ya, cuman ada ayam sayur gitu, terus ikan gabus sama sayur lodeh, enak loh, nikmat juga ya. Masakan kampung tapi ya bersyukur bisa sampai sana. Belum loh saudara-saudara. Budi itu rumahnya apartemen loh, kalau di Singapura itu apartemen itu SDB itu.
Belum gerejanya di Pasar Baru, saudara-saudara. Lantai MZ bagus begini nih. Dulu kita suka kedatangan pendeta GSKI kan. Dia bilang dari semua sisa GSKI, Go Jakarta ini salah satu gereja terbaik, musiknya paling bagus, sosialnya paling bagus. Kita demen di sini. Bukan kayak Pak Apres Simalango, saudara-saudara, di tengah hutan sawit, nggak ada listrik, panas yang minta ampun, gerah. Saya khotbah nggak pakai jas, minta izin, pakai tangan panjang saya gulung, saudara-saudara, daripada gue pingsan kepanasan. Bayangin Bapak Ibu, belum kayak begitu gerejanya, belum, kita masih di Pasar Baru, enak, Adem, dingin. adem, kedinginan malah. Masih dijangkau dengan mobil. Pak Koman, Ibu Yuli datang dari pernah ke rumah Pak Koman sama Ibu Yuli. Rumahnya jauh, saudara-saudara. Bible-land. Datang setia. Waduh. Bible-land. Dia datang dari Bible-land. Bible-land. Babelan. Cuma dikasihnya jadi Bible-land. Keren. Saya udah berkali-kali ke rumah beliau, saudara-saudara. Iya kan? Masih datang enak pakai mobil. Itu naik motor, saya pakai mobil aja. Waduh, jalanannya habis hujan tuh. Waduh, lumpur-lumpur, saudara-saudara. Kubangan-kubangan, untung gak kepatah aja, udah bersyukurlah udah. Tuhan cuma minta kita setia ibadah, itu doang, gak banyak-banyak. Yang kedua, persembahan tubuh. Ini bicara tentang memelihara kekudusan, menjauhkan dari perbuatan-perbuatan najis, saudara. Jaga kekudusan. Amin, Bapak Ibu. Kemarin ada seorang tatoan, tatonya bagus. Saya mau bangun jembatan, ngobrol sama dia. Saya baru tahu kalau tato itu ternyata mahal ya, gitu, saudara. Ya, tato itu ternyata mahal. Dia bilang dia tahu saya pendeta, Bapak, gereja ini anti nggak dengan tato? Gimana jawabnya? Saya bilang enggak anti, saya nggak anti dengan tato kok. Ada kok pendeta kita tatoan gitu. Ada, Pak Ciko kan tatoan. Cuma saya memilih nggak tatoan. Saya memilih nggak tatoan, itu bayangin ya. Saya nggak anti tato, ya kan? Tapi saya memilih itu tidak tatoan. Nah, bayangkan kalau saya pasang tato nih, saya kan ganti dengan tato kan? Saya pasang tato. Yang pertama, orang tua yang anti dengan tato akan jengan ke saya, itu pendeta atau tatoan. Yang kedua, anak-anak mereka jemaat kita pasang tato, pendetanya tato, khusus yang nggak tatoan. Bayangkan, Waduh, Dimas gawat. pulang ke rumah, mau mandi buka baju, sekujur badannya tato semua. Rumahnya bisa jantungan. Makanya saya nggak pasang tato, saudara, saya nggak mau pasang tato. Memberikan contoh, gua aja nggak tatoan. Tapi saya nggak anti dengan orang tatoan, nggak anti. Saya nggak merasa lebih rohani, yang tatoan lebih nggak rohani, enggak. Tato alis. Iya, karena harus fair aja, orang tuanya alisnya ditato. Rambut merah, Rachel kan minta izin rambutnya boleh nggak? Ya boleh nggak, apa juga pakai Semir. semir rambut juga, hitam sama aja kan? Gitu. Beda warna doang. Tapi kita harus mempersembahkan tubuh kita, saudara. Amin. Amin. Yang ketiga, persembahan hati dan mulut. Hati dan mulut itu berupa puji-pujian, penyembahan kepada Tuhan. Itu korban syukur. Ya, ini persembahan yang paling murah. Saya akan dalami di sini, saudara. Singkat aja. Ya, saya akan selesaikan saudara ini dari jam 12. Saya udah lapar juga soalnya. Jamuan Persembahan paling murah nih. Apa tuh? Persembahan korban pujian. Kami bawa korban pujian ke dalam rumah Tuhan, juga korban kegirangan ke dalam rumah Tuhan. Ini cewek sih. Yes, gaya banget. Waduh. Jangan deh, please jangan deh. Saya belum cukup jago untuk jadi omelan ini. Mohon maaf, jangan ya. Kamu belajar dulu sama Diki Darmawan, sama belajar dulu ya. Dia yuk belum cukup jago untuk ngiringin semua. Nyari kuncinya susah. Susah nyari kuncinya. Apalagi kalau bukan montir, gimana nyari? Lengkap. Ya gini ya, susah nyari ini. Kunci Inggris juga nggak bisa, susah lah. Salah tahu nggak? Korban pujian atau korban syukur itu bukan cuma sekedar ucapan bibir. Karena Tuhan bilang mengucap syukur dalam segala hal. Waktu kita memuji Tuhan, mengangkat Tuhan, Tuhan terima kasih. Kalau habis dapat gaji, dapat duit nih Bu Meti, dapat bonus, itu bukan perkara susah. Nggak perlu Tuhan. Iya kan? Mau telepon, belum pernah tuh sebelum saya jadi pendeta. Aduh, data pastor,
Allah pastor, saya salah apa? Kenapa Pak? Bos saya, Bapak dipecat. Tadi pagi, telepon siang tadi. Katanya kinerja saya bagus, kasih bonus 400 juta. Salah saya apa Pak? Saya copotin sepatu, saya tabung. Nangis. Nggak ada tuh saudara kayak gitu. Nggak perlu Tuhan untuk bersyukur senang-senang mah. Nggak perlu agama dapat duit mah. Tapi kalau sakit, kehilangan orang kita cintai, lalu kita ngangkat tangan, Tuhan terima kasih, dengan kesulitan tuh kita bersyukur, Tuhan bersyukur. Itu susah. Amin. Amen. Semakin susah itu semakin persembahan itu menjadi harum di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Nggak gampang memuji Tuhan loh, bersyukur sama Tuhan loh. Iya makanya persembahan bibir itu bukan barang murahan. Jadi murahan karena lu pelit, nyanyi doang lah, gampang lah gitu, bukan. Saya lihat ada di Facebook video satu anak di panti asuhan berdoa pakai bahasa syarat karena dia bisu. Berterima kasih sama Tuhan buat makanan. Aduh, hati saya tersentuh, saudara-saudara. Saya dapat makan di BPK. Doanya nggak kayak begitu, biasa aja, Tuhan terima kasih Tuhan ya gitu. Di asrama, STT, doa sambil jagain makanan, tak kayak hilang cowok temennya, saudara. Tuhan terima kasih. Nggak sampai begitu, itu anak bisu, dia pakai bahasa isyarat, dia bersyukur buat makanannya dia. Aduh, saudara-saudara, kita mah kalah sama dia. Iya kan, kalah doa kita. Aduh, Tuhan terima kasih. Karena ingat harus naktir lagi, aduh Tuhan terima kasih. Berat jadinya. Coba kalau kita dalam kesusahan, kita angkat tangan ke Tuhan, terima kasih. Kita memberi dari kekurangan. Saudara-saudara, kekurangan kita belajar memberi, menaati Tuhan. Itu susah loh persembahan itu loh. Kakak saya almarhum pernah cerita, dia tinggal 5.000 perak. Saudara-saudara, dia datang ibadah, ngasih kolektor. Itu kasihan banget ini orang. Duitnya 5.000, saudara-saudara. Dia potong belah dua jadi 2.500. Maksud dia 2.500 buat kolektor, 2.500 buat anaknya beli bensin sekolah pakai motor tuh si Efta tuh. Tapi kemudian dia persembahkan 5.000-5.000-nya di ibadah itu hari itu. Saudara-saudara, kok saya cerita mantong kali persembahan kotak itu transparan nih, kayak nih. Orang maju ngasih begitu kan kelihatan kan? Dia kasih, saudara. Itu memberi dari kekurangan. Ada ibu ngasih dia 250.000 nggak salah. Udah kasih. Setelah itu besoknya tuh ibu ketemu dia lagi, bilang, Pak saya berdosa Pak. Dikasih 500.000 saudara sisanya. Karena Tuhan suruh dia ngasih 500.000. Itu makanya kalau digerakin ngasih gopeng, jangan ngasih lope goceng. Aduh. Ya kan, saudara-saudara, persembahan hati dan mulut susah ya, berarti ya nggak gampang ya. Yuk kita nyanyi dengan sungguh-sungguh ya. Berikutnya, persembahan waktu, pikiran dan tenaga, pelayanan gitu. Itu persembahan, kita persembahkan tenaga kita loh. Waktu mikirin gereja gimana caranya ya, gitu. Khotbah ini pakai waktu, pakai pikiran loh. Tapi terbrok khotbah ya, siap, nggak pernah nolak dia. Temanya apa? Nanti gue betapa dulu. Tapi ini udah Jumat ini gitu. Butuh waktu berpikir, tuh proses kreatif berpikir, saudara, merenung. Tapi kalau berantem ngomong sama bini, ngomong apa lu mau denger? Waduh, tekanan batin, saudara. Apalagi mertua datang, gue mau denger lu ngomong apa lu gitu, saudara. Saya bersyukur juga waktu mertua saya masih hidup, dia masih kebaktian sama saya. Mau dengerin mantunya khotbah. Bangga juga saya. Dulu ibadah kan 2 kali kan kita kan, yang suaranya kan di Sunter tuh. Itu si Oma, saya suruh pulang. Udah istirahat di rumah, udah tua, capek. Nggak mau ikut sampai sore, sampai malam tuh. Jadi Oma dan Mama saya tuh termasuk perintis gereja. Iya. Juga tuh. Yang kelima, persembahan harta, saudara. Udah seru ya, harta. Iya, termasuk harta loh. Dia baru-baru kerja ya. Baru-baru kerja nih. Belajar ngasih perpuluhan ya. Amin. Amin. Perpuluhannya ke gereja AOC, Go Jakarta. Jangan ke gereja lain. Belajar memberi ya. Oke, terakhir. Klik. Persembahan itu, penyembahan itu selalu bersifat pribadi. Worship is personal. Oke? Kita buka ayatnya.
Setelah ini saya selesai. Ini Yakub, klik satu. Yakub, Tuhan ngomong sama Yakub. Ini bedanya Kejadian 28 sama Kejadian 31. Dia bilang gini. Berdirilah Tuhan di sampingnya. Ini waktu di Betel, saudara. Dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Ya. Tanah tempat engkau berbaring ini akan menjadi kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Di sini Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Yakub. Inilah personal divine encounter pertama. Oke? Yakub, kamu siapa? Akulah Abraham, Allah nenekmu, nenek moyangmu, dan Allah daripada bapakmu Ishak. Aku nih yang disembah ini. Oh, ternyata papa tuh suka ke gereja-gereja tuh, ternyata Tuhannya beneran. Iya nih aku nih. Aku tentang kenalan sama kamu ya. Tapi di Kejadian 31 Tuhan ngomong apa? Akulah Allah yang di Betel. Dia nggak lagi bilang akulah Abraham, Ishak dan Yakub. Dia bilang, ingat nggak? Akulah Allah yang di Betel. Kali ini Tuhan bukan cuma menyatakan, dialah aku nih Allah ayahmu loh, bukan. Tapi dia berkata, akulah Allah yang menjumpai engkau di kamarmu. Akulah Allah yang dulu kau kutemui di tempat retreat di gereja Go Jakarta. Kemanapun nanti hidupmu, Tuhan akan bawa hidupmu nanti. Ingatlah, akulah Tuhan yang sudah menjumpai engkau di Betel. Tuhan gak lagi bilang akulah ayah Allah orang lain, tapi akulah Allahmu yang sudah menjumpaimu. Amen. Worship is personal. Karena Tuhan mau bangun hubungan lewat kita pribadi, lepas pribadi. Iman itu bukan dompleng, nemplok orang lain. Iman orang tua atau iman istri atau suami, enggak. Iman itu urusan pribadi. Perjumpaan itu urusan pribadi. Saudara, penyembahan itu personal, pribadi. Makanya iman itu sifatnya pribadi. Makanya saudara-saudara, nggak semua orang bisa ketemu sama Tuhan atau Tuhan jumpai semua orang, enggak. Hanya orang-orang tertentu yang Tuhan jumpai, terutama orang yang haus dan rindu ketemu Tuhan. Kalau respon kita sama Tuhan adem-adem, jangan harap lu dijumpai Tuhan. Beneran. Sekarang soalnya, kita mau ketemu setan aja yang menjadi dukun paling sakti nih. Puasanya, wiritannya sungguh-sungguh. Saya pernah nonton kesaksian satu dukun. Dia sama guru suruh naik gunung, puasa 3 hari. Malam pertama gagal, gak ada ketawa-ketawa saudara-saudara. Gak bisa konsentrasi. Malam kedua mereka sungguh-sungguh, baru ketemu setan. Setan aja butuh orang ekstrim nyembah dia. Setan aja gak mau sama suam-suam kuku, gak mau. Masa Tuhan kita pikir Tuhan mau dan begitu? Enggak, harus sungguh-sungguh ikut Tuhan ekstrim beneran. Kenapa banyak orang Kristen tuh Kristennya KTP? Karena dia nggak tahu betapa berharganya jadi Kristen itu, betapa mahalnya perjumpaan dengan Tuhan itu. Dia nggak tahu. Ini barang mahal, ini barang enak, barang nikmat, dia nggak tahu. Dan nggak mau cari tahu. Nggak mau cari tahu. Harusnya cari tahu dari masih muda nih. Sungguh-sungguh cari Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Saya tidak pernah lupa kejadian bertahun-tahun yang lalu di puncak, saudara-saudara, untuk kami retreat. Saya belum menikah. Waktu itu bukan masih si Pungok merindukan bulan yang masih mengagumi saya dari jauh. Haleluya. Saya dilawat Tuhan. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya merasakan Tuhan untuk hidup, saudara-saudara. Amen. Mulai hari itu sampai hari ini, hidup saya berubah, pelayanan saya berubah. Hari itu tonggak pertama di mana Tuhan hadir dan melawat saya habis-habisan, saudara-saudara. Mulai hari itu. Saya ingat sekali pulang dari retreat hari Sabtu, Dewan hari Minggu. Itu mujizat terjadi dalam ibadah youth camp. Lawatan Tuhan terjadi, saudara. Anak-anak youth saya yang tidak ikut retreat, teman saya ikut retreat, semua dilawat Tuhan di ibadah kami. Ibadah itu bisa 3 jam. Ibadah doa anak muda, doa bisa 3 jam, 4 jam. Dan setiap kali ada manifestasi, kalau saya nggak stop itu ibadah sampai pagi mereka. Tuhan, nanti orang tuanya marah, jam 10 malam belum selesai doa nih. Jam 10 malam ini nanti gimana orang tua marah-marah, nanti mereka nggak boleh ke gereja lagi nih gara-gara kita nih. Ibadah kaum muda, langsung sepi kan. Maksudnya ibadah kaum muda kan minggu sore, nggak ada ibadah lagi kan. Jadi kita bisa bebas tuh 3 jam, 4 jam ibadah, saudara-saudara. Dan every time selalu ada lawatan Tuhan terjadi. Yuk,
kita rindukan, haus dan lapar akan Tuhan, saudara-saudara. Tuhan mau melawat gereja kita. Amin. Dia sedang melawat gereja kita, saudara-saudara. Saya mau katakan itu. Nanti akan ada orang-orang datang ketemu Tuhan. Saya percaya, yakin dengan saya ucapkan, semua masalah rumah tangga akan selesai. Orang-orang dijamah, Tuhan datang nangis, hati mereka berubah. Bisa ngampunin suaminya, ngampunin istri, bisa ngampunin semua orang. Karena masalah banyak orang, kenapa lu jadi orang rese? Lu belum ketemu Tuhan. Ikan kepanasan jauh dari air. Kalau kamu ketemu Tuhan, dilawat Tuhan, dipenuhi, dijamah Tuhan, revival terjadi, selesai masalah. Beneran, saudara-saudara. Paling tidak hati kita selesai. Masalah berikutnya kita bisa selesaikan dengan gampang dan ringan karena hati kita sudah dijamah Tuhan, dirubahkan Tuhan. Amin. Amin, Bapak Ibu. Amin. Amin. Bulan depan adalah bulan September, saudara. Sabtu pertama, saya tunggu jam 10 di gereja kita. Amin. Amin, haleluya. Yes. Mari kita perjamuan kudus.